Malam itu, jalanan menuju Pekalongan begitu sepi. Hanya ada kabut dan suara jangkrik yang bersahutan dari arah hutan. 4 orang pemuda, Raka, Doni, Seno, dan Iwan, sedang dalam perjalanan mudik. Mereka adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan sangat kebetulan di waktu yang bersamaan mereka mendapat libur kuliah. Jadi mereka memutuskan untuk mengisi liburannya di kampung halaman. Tapi siapa yang menyangka bahwa semua itu awal dari malapetaka yang akan menimpa mereka berempat. Mereka berangkat agak malam, berharap jalanan lebih lengang. Tapi nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet yang sangat panjang. Berjam-jam mereka terjebak di daerah Gringsing. Aduh, kalau kayak gini bisa sampai pagi, bro, keluh Doni yang menyetir. Raka menatap layar ponselnya, mencoba mencari jalur alternatif. Nih, ada jalan kecil lewat dalam hutan, katanya bisa tembus ke alas roban bagian selatan. Doni berpikir sebentar, lalu mengangguk. Gas ajalah, yang penting gak diem sini. Mobil mereka pun berbelok ke jalan kecil di sisi kanan. Awalnya, jalan itu masih beraspal halus dan lebar. Tapi semakin jauh mereka berjalan, aspal berubah jadi tanah berbatu. Lalu menjadi jalanan sempit diapit pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan. Tiba-tiba, kabut mulai turun. Tebal sekali. Lampu mobil menembus putihnya kabut, tapi tak terlihat apa-apa di depan. Kita kok makin masuk hutan ya? Kata Iwan pelan. Raka melihat GPS, tapi aneh, sinyal hilang. Layar hanya menunjukkan lingkaran berputar-putar tanpa arah. Sinyal hilang, gumamnya. Nggak apa-apa, bentar lagi nyambung lagi, jawab Doni, mencoba menenangkan. Tapi sudah hampir setengah jam, dan mereka masih belum melihat tanda-tanda keluar dari hutan itu. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain, hanya pohon-pohon besar, akar-akar menjuntai, dan kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, mobil sedikit oleng. Don, pelan-pelan, seru Seno. Doni menekan rem. Di depan mereka, ada papan kayu tua miring di pinggir jalan. Tulisan di atasnya hampir pudar tertutup lumut. Tapi dengan sedikit cahaya dari lampu mobil, mereka bisa membacanya. Warung makan Ibu Surti buka 24 jam. Warung di tengah hutan gini, gumam Iwan. Mereka saling pandang, bingung, tapi mereka juga lapar. Sejak sore belum makan. Ya udah, sekalian aja mampir dulu, kata Doni. Tanpa rasa curiga, mereka pun menepi ke tanah lapang kecil di samping papan itu. Di balik kabut, samar terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu dari warung. Mereka berjalan pelan ke arah sumber cahaya itu. Benar saja, ada sebuah warung kecil berdinding kayu. Catnya sudah kusam, tapi dari dalam tercium aroma nasi hangat dan sambal goreng. Lah, kok masih buka ya jam segini? Kata Senu. Pintu warung perlahan terbuka, dan dari dalam muncul seorang wanita tua. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Wajahnya pucat, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar. Mampir dulu nak, capek di jalan ya? Suaranya parau tapi lembut. Mereka masuk. Di dalam warung itu, suasananya hangat. Ada beberapa meja kayu, lampu bohlam kuning menggantung di tengah ruangan, dan aroma masakan khas Jawa yang menggugah selera. Tapi, ada satu hal yang bikin Raka merinding. Di dinding warung itu, tergantung foto hitam putih besar, menampilkan 4 pemuda yang tersenyum di depan mobil sedan warna abu-abu. Mobilnya mirip sekali dengan mobil mereka. Coba lihat, mirip banget sama mobil kita ya, kata Doni. Bu Surti yang sedang menata piring menoleh pelan. Iya nak, dulu juga mereka mudik lewat sini, katanya sambil tersenyum, lalu berbalik dan masuk ke dapur. Mereka berempat saling pandang, dalam diam. Tak lama kemudian, Bu Surti kembali bawa makanan. Nasi putih, sambal goreng kentang, dan ayam goreng. Tapi, saat Raka mulai makan, ia merasakan hal aneh.
Nasi itu terasa dingin. Bukan hangat, tapi benar-benar seperti nasi sisa yang baru dikeluarkan dari kulkas. Ia menoleh ke Bu Surti, yang sedang menatapnya dengan ekspresi datar. "Gimana, Nak? Enak?" Ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu, enak kok." Tapi, dari sudut matanya, Raka melihat piring Seno. Ada noda merah di pinggirnya. Seperti darah. Tapi Bu Surti cepat-cepat mengambil piring itu. "Ah, maaf ya Nak, tadi piringnya bocor dikit," katanya sambil tersenyum, senyuman yang ini terasa begitu dingin. Raka menelan ludah. Ada hawa ganjil di warung itu. Seolah-olah udara di sekitarnya semakin berat. Lampu bohlam bergoyang pelan, mengeluarkan suara berdengung aneh. Tiba-tiba, dari arah belakang warung terdengar suara. Gamelan. Samar, pelan, tapi jelas. Ada suara gamelan, dengar gak? Tanya Iwan. Mereka semua menoleh ke arah dapur, tapi di sana hanya ada kegelapan. Bu Surti berdiri diam di belakang meja, tersenyum lebar. Malam makin larut, kabut makin tebal. 4 pemuda itu kini berdiri di tengah jalan tanah, tepat di tempat di mana warung tadi seharusnya berdiri. Tapi kini, yang ada hanya hutan. Sunyi, tanpa cahaya, tanpa tanda kehidupan. "Aku yakin banget, tadi kita makan di sini," kata Raka gemetar. Doni menyorotkan senter dari ponselnya, tapi hanya memantul di batang pohon yang basah. "Udah, jangan bercanda, Kak. Gak mungkin warung bisa hilang gitu aja," jawab Seno, mencoba rasional. Tapi suaranya terdengar goyah. Iwan, yang sudah dari tadi diam, tiba-tiba berteriak, "Lihat tuh!" Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di antara kabut, samar terlihat cahaya lampu bohlam berkedip di kejauhan. Cahaya itu bergerak pelan, seperti berayun, seolah digantung di depan sebuah bangunan. Itu warung yang tadi?" gumam Doni. "Kita harus pastikan dulu," kata Raka. Mereka berjalan pelan ke arah cahaya itu. Langkah mereka berat karena tanah becek. Setiap langkah menimbulkan suara slup, slup, seolah mereka berjalan di atas lumpur basah. Aroma anyir mulai terasa, seperti bau darah yang basi. Saat mereka semakin dekat, bentuk bangunan itu mulai jelas. Benar, itu warung Bu Surti. Tapi kali ini, warung itu terlihat jauh lebih tua dan lapuk. Kayu dindingnya berjamur, atapnya bolong, dan lampu yang tadi berayun kini hanya menggantung dengan seutas kabel. Di depannya, papan bertuliskan "Warung Ibu Surti" bergoyang tertiup angin, mengeluarkan bunyi berderik yang menusuk telinga. "Kayak udah bertahun-tahun gak ditinggalin," gumam Seno. Tapi Raka menggileng. "Gak mungkin, barusan aja kita makan di sini." Doni melangkah ke depan, membuka pintu kayu yang sudah setengah lapuk. Pintu itu berdecit keras. Di dalam, penuh debu. Meja dan kursi masih di posisi yang sama seperti sebelumnya, tapi semuanya tertutup sarang laba-laba dan abu tebal. Di dinding, foto yang tadi mereka lihat masih tergantung, tapi gambarnya sudah pudar, hanya bayangan gelap yang tersisa. "Astaga, ini gak masuk akal," desis Iwan. "Kita baru keluar 5 menit lalu." Mereka memutuskan kembali ke mobil. Tapi anehnya, jalan yang mereka lalui tadi berubah. Tanah lapang tempat mereka parkir kini hanya hamparan semak belukar. Mobil mereka hilang. "Doni, mobilnya di mana?" Doni menatap sekeliling. Wajahnya mulai pucat. "Tadi di sini. Aku parkir persis di depan pohon ini."
Raka menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Oke, tenang dulu. Mungkin kita salah arah. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari belakang warung. Tap, tap, tap. Suaranya pelan, tapi berat seperti kaki seseorang yang menyeret sandal di tanah yang basah. Mereka membeku. Raka menatap ke arah suara itu dengan senter ponselnya. Di balik tirai warung, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Tinggi, kurus, rambutnya panjang menutupi wajah. Bayangan itu hanya berdiri, tak bergerak, menatap ke arah mereka. Bu Surti, panggil Doni dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Tapi bayangan itu mulai melangkah keluar. Gerakannya pelan, kaku. Mereka semua menahan nafas. Itu memang Bu Surti. Tapi wajahnya kini pucat keabu-abuan. Matanya kosong, dan dari hidungnya menetes cairan hitam kental seperti darah busuk. Kenapa pergi sebelum bayar, Nak? Suaranya serak, dalam, dan bergema di seluruh ruangan. Seno berteriak, "Lari!" Mereka semua kabur keluar dari warung itu, menembus kabut. Tapi langkah mereka terasa berat, seperti tanah di bawah kaki berubah jadi lumpur pekat yang menelan perlahan. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras. Bukan dari belakang warung, tapi dari dalam tanah. Suara kendang, gong, dan saron berpadu jadi irama menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah kepanikan itu, Iwan menoleh ke belakang dan menjerit keras. Dari arah warung, muncul puluhan sosok manusia berjalan pelan ke arah mereka. Wajah mereka pucat, matanya kosong, mulutnya menganga. Mereka semua mengenakan pakaian dari zaman dulu, dan di antara mereka ada 4 sosok yang sangat familiar. 4 pemuda di foto hitam putih itu. Raka menarik tangan Doni dan berlari sekuat tenaga. "Jangan lihat ke belakang!" teriaknya. Tapi suara langkah-langkah itu makin dekat, makin banyak. Suara tawa parah Bu Surti menggema di antara kabut. "Kalian sudah makan di warungku, Nak. Jangan pergi sebelum bayar." Mereka terus berlari hingga akhirnya menemukan jalan menurun ke sungai kecil. Di sana kabut mulai menipis. Nafas mereka tersengal-sengal. Kita selamat ya?" tanya Iwan, gemetar. Tapi Raka terdiam. Di ujung sungai, di atas batu besar, berdiri papan kayu lain. Tulisan di atasnya terbaca jelas oleh senter mereka. "Warung Ibu Surti. Buka 24 jam." Dan dari arah belakang mereka, samar-samar kembali terdengar suara gamelan. Lembut, mengalun, seolah memanggil mereka kembali. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kabut pagi belum benar-benar hilang, tapi dinginnya masih terasa menusuk tulang. Raka, Doni, Seno, dan Iwan berjalan tanpa arah di tepi sungai kecil di dalam hutan alas roban. Mereka sudah kehilangan jejak jalan utama. GPS mati, baterai ponsel hampir habis, dan yang tersisa hanyalah rasa takut bercampur kelelahan. "Kita udah muter semalaman," ujar Doni dengan suara serak. "Kayaknya kita nggak bakal bisa keluar dari tempat ini." Raka mencoba berpikir tenang. "Tenang, kalau kita terus ikutin sungai ini, pasti tembus ke jalan besar." Tapi setiap kali mereka menelusuri aliran air, kabut kembali turun, menutupi semua arah, seolah hutan ini tidak mengizinkan mereka keluar. Sekitar setengah jam kemudian, di kejauhan tampak bangunan kecil berdinding bambu. Lihat tuh, ada rumah!" seru Iwan. Mereka mendekat, berharap bisa minta tolong. Tapi begitu sampai, mereka sadar, itu bukan rumah. Itu warung Ibu Surti. Warung itu kembali muncul, tapi kali ini tampak berbeda. Dindingnya tampak lebih bersih, lampu menyala terang, dan dari dalam terdengar suara orang mengobrol serta aroma masakan yang menggoda. "Aku gak mau masuk lagi," kata Iwan panik. Tapi Raka menatap sekeliling. Tak ada jalan lain.
Kalau kita nggak masuk, kita bakal mati kedinginan di luar. Dengan langkah berat, mereka kembali membuka pintu warung itu. Saat pintu bergeser, lonceng kecil di atasnya berbunyi celing, celing, celing. Dan tiba-tiba, semua suara menghilang. Di dalam warung, tak ada siapa-siapa. Hanya meja-meja kayu, bau masakan basi, dan dinding yang kini dipenuhi foto-foto lama. Puluhan foto, ratusan mungkin. Semua menampilkan orang-orang berbeda. Keluarga, pasangan, anak muda, sopir, bahkan ibu-ibu. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka berpose di depan warung Bu Surti. Di pojok kanan bawah setiap foto tertulis tahun 1981, 1987, 1994, 2001, 2009. Iwan menelan ludah. Semua yang mampir ke sini nggak pernah keluar ya? Raka mengangguk pelan. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di antara foto-foto itu, ia melihat satu foto yang masih baru. Warnanya belum pudar. Ia mendekat. Dan darahnya langsung berhenti mengalir. Di foto itu, tampak mereka berempat. Raka, Doni, Seno, dan Iwan berdiri di depan mobil mereka, tersenyum. Di belakang mereka, Bu Surti berdiri, tapi wajahnya buram, seperti kabur tertutup asap. Bisa gini, suara Raka gemetar. Doni langsung menepis foto itu dari dinding. Tapi anehnya, begitu jatuh ke lantai, foto itu hilang, lenyap seperti abu tertiup angin. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Brak! Ada orang, kata Doni cepat. Mereka bertiga menatap ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. Cahaya lampu redup dari dalam membuat bayangan seseorang tampak bergerak di sana. Perlahan, Raka melangkah mendekat dan mendorong pintu itu. Dapur tampak berantakan. Wajan, panci, dan alat masak berserakan di lantai. Tapi di tengah ruangan, ada satu kursi dengan punggung kursi menghadap ke arah mereka. Kursi itu bergoyang pelan, seperti baru saja diduduki seseorang. Raka menatapnya lama, lalu memutar kursi itu perlahan. Di kursi itu, ada boneka wayang kulit setinggi 1,5 meter mengenakan pakaian kebaya lusuh. Rambutnya disanggul, dan di wajahnya terlukis senyum lebar yang sangat mirip dengan Bu Surti. Gila, ini udahlah bener, kata Iwan mundur perlahan. Tapi sebelum mereka bisa keluar, semua pintu warung menutup dengan keras. Duar! Lampu-lampu padam bersamaan. Gelap total. Dari arah belakang mereka terdengar langkah kaki pelan, disusul dengan suara perempuan tertawa pelan. Lapar lagi, nak. Raka membalik badan dengan cepat, menyorotkan senter ponsel. Di pojok ruangan berdiri Bu Surti. Wajahnya sama seperti tadi, malam, pucat, matanya hitam, kulitnya retak seperti tanah kering. Tangannya memegang sendok besar yang berlumuran darah kental. Kalian udah makan di sini, tapi belum bayar. Bu Surti melangkah mendekat. Satu langkah demi satu langkah. Setiap langkah disertai suara kain kebayanya yang terseret di lantai. Seruk, seruk, seruk. Iwan menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi ketika ia membukanya, di luar bukan lagi hutan. Di luar adalah deretan meja makan dengan orang-orang duduk di sana. Semuanya makan dengan wajah kosong, daging mentah, nasi busuk, dan darah. Tapi yang membuat mereka menggigil, di salah satu meja itu duduk seorang pria. Pria itu menoleh ke arah Raka. Mulutnya tersenyum lebar dan darah menetes dari bibirnya. Raka berteriak sekecang-kencangnya. Dunia berputar, pandangannya gelap dan suara gamelan mengisi kepalanya. Keras, cepat, memekakkan telinga. Semuanya gelap, hanya tersisa bisikan lembut yang menggema di telinganya. Kalau lapar, datang lagi ke warung Bu Surti ya nak. Saat Raka tersadar, ia sudah berada di tengah jalan aspal. Kabut menipis, suara kendaraan mulai terdengar di kejauhan. Ia terengah-engah menatap sekeliling. Doni, Seno, dan Iwan tidak ada. Hanya dirinya.
Dan di sebelah kanannya terlentang satu foto yang sudah lusuh. Foto dirinya sedang makan di warung itu, tersenyum bersama Bu Surti. Waktu berjalan begitu cepat, sangat cepat. Malam pun mulai turun lagi. Angin dari arah utara berhembus dingin, membawa aroma lembab tanah hutan yang baru saja diselimuti hujan. Di tengah jalan sunyi alas roban, Raka berdiri dengan napas terengah. Bajunya lusuh, tangannya kotor, dan di genggamannya masih ada foto lusuh yang ia temukan tadi. "Doni, Iwan," bisiknya pelan. Tapi tak ada jawaban, hanya desir angin dan suara burung malam dari kejauhan. Ia menatap sekeliling. Jalan aspal yang seharusnya mengarah ke kota kini terlihat aneh. Lampu jalan tidak menyala, tak ada satupun mobil melintas. Kabut perlahan turun lagi, menyelimuti pinggir jalan dengan tebal, seolah menelan apapun yang masuk ke dalamnya. Dalam ketakutan dan kebingungan, Raka memutuskan berjalan menyusuli jalan itu, berharap menemukan pos polisi atau rumah warga. Tapi setiap beberapa langkah, ia mendengar suara gamelan dari arah hutan. Suara itu pelan, halus, namun semakin lama semakin jelas. Suara yang menenangkan sekaligus menakutkan. "Gamelan," gumam Raka. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran membuat langkahnya melambat. Ia menoleh ke arah hutan. Di balik kabut putih, terlihat cahaya kekuningan yang berpendar, seperti dari obor atau lentera. "Apa ada orang?" pikirnya. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti suara gamelan itu. Setiap langkah terasa berat. Suara daun kering yang ia injak berganti dengan tanah basah dan akar-akar yang menonjol dari bawah. Kabut makin pekat, tapi suara gamelan makin jelas. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon besar. Di tengah lapangan berdiri pendopo tua beratap ijuk dan diterangi obor di keempat sudutnya. Dari dalam pendopo itulah suara gamelan berasal. Tapi anehnya, tak ada satupun pemain di sana. Alat gamelan, gong, bonang, saron, semuanya bergerak sendiri, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Nada-nadanya lembut, namun aneh, membuat dada terasa berat. Raka mundur perlahan, berusaha menahan napas, tapi tiba-tiba salah satu obor padam. Suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi. Lalu terdengar suara perempuan dari arah pendopo. "Udah datang lagi ya, Nak?" Raka menoleh cepat. Di depan pendopo, Bu Surti berdiri dengan wajah samar diselimuti asap. Senyumnya sama seperti sebelumnya, lebar, dingin, tapi kali ini matanya tampak kosong, hitam seluruhnya. Raka berlari sekuat tenaga, menembus kabut. Tapi semakin ia berlari, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tampak sama, jalan setapak terus berputar. Hingga akhirnya ia terjatuh di tanah berlumpur. Napasnya tersengal, dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih cepat dan keras. Dari arah samping, muncul bayangan orang menari. 1, 2, 3, hingga puluhan sosok mulai terlihat. Tubuh mereka kurus, wajahnya pudar, dan pakaian mereka seperti penari Jawa kuno. Tapi gerakan mereka kaku, kepala menunduk dan mata mereka kosong. Raka terpaku, tubuhnya gemetar. Ia sadar mereka bukan manusia. Tiba-tiba, salah satu penari berhenti dan menatap Raka. Gerakannya patah-patah seperti boneka. Lalu dari balik barisan penari itu, muncullah Iwan. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi mulutnya tersenyum. "Raka," katanya pelan, "kamu juga udah waktunya ikut." "Iwan, astaga, kamu di mana aja? Don dan Seno mana?" Tapi Iwan hanya menggeleng, lalu tangannya menunjuk ke arah pendopo di belakang. Raka menatap ke arah pendopo dan darahnya langsung membeku. Di sana, ia melihat Doni dan Seno sedang duduk di depan gamelan, memainkan bonang dengan wajah datar, matanya menatap kosong. Di sampingnya, Bu Surti berdiri sambil tersenyum, tangannya memegang piring berisi daging mentah. Yang ini belum sempat makan, tapi nanti juga lapar.
Raka berteriak memanggil nama Doni dan Seno, tapi mereka hanya memukul Bonang lebih cepat. Suara gamelan menjadi kacau, nyaring, menusuk telinga. Kabut makin tebal, obor menyala satu persatu. Dari arah belakang, penari-penari tadi mulai bergerak mendekat, mengelilingi Raka sambil menari. Suara tawa Bu Surti menggema di antara kabut. Hehehe, jangan kabur nak. Sekali mampir ke warungku, gak bisa pulang lagi. Raka menjerit, mencoba menerobos kerumunan penari itu. Tapi setiap kali ia melangkah, jalan di depannya berubah. Pohon menjadi dinding bambu, tanah berubah jadi lantai papan. Dalam sekejap, ia sudah kembali di dalam warung Bu Surti. Di meja depan, terhidang 3 piring nasi dengan lauk yang masih hangat. 3 piring. Seno, Doni, Iwan. Tiba-tiba, lampu petromak di atas meja menyala sendiri. Cahaya redupnya menyorot bayangan Bu Surti yang perlahan muncul dari belakang tirai dapur. Tangannya menggenggam sendok besar berlumuran darah segar. "Udah lengkap ya," bisiknya. "Tinggal makan bareng." Raka mundur pelan, tapi di belakangnya ada tangan yang memegang pundaknya. Ia menoleh. Iwan berdiri di sana. Matanya hitam pekat, bibirnya robek, dan darah menetes dari sudut mulutnya. "Kamu telat, Kak," katanya pelan. "Sekarang giliran kamu." Tiba-tiba semua lampu padam, gelap total. Suara gamelan menggema keras dari segala arah. Dan di antara suara itu, terdengar suara bisikan lembut tepat di telinganya. "Makanlah nak, biar gak lapar di dunia sini." Saat Raka membuka matanya, ia tak lagi berada di warung. Ia duduk di pinggir jalan besar. Siang hari, matahari terik. Mobil-mobil lewat seperti biasa. Tapi di sebelahnya, berdiri sebuah warung bambu kecil tanpa nama, kosong dan berdebu. Ia menatap ke dalam. Di meja depan ada 4 piring nasi yang sudah basi. Dan di dinding tergantung foto terbaru. Foto dirinya, Seno, Doni dan Iwan. Dengan tulisan di bawahnya, "Pengunjung ke-999. Selamat datang di warung Bu Surti." Siang itu, matahari menembus pepohonan lebat di tepi jalan alas roban. Udara panas, tapi anehnya tubuh Raka terasa dingin. Ia masih duduk di pinggir jalan, memandangi warung bambu yang tadi malam menyelamatkannya, atau mungkin hampir menelannya. Warung itu kini terlihat biasa saja. Tak ada cahaya redup, tak ada aroma darah. Tak ada suara gamelan, tapi di antara celah papan kayu yang lapuk, Raka bisa mencium bau sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bau daging busuk bercampur amis besi berkarat. Ia berdiri perlahan, mendekati warung itu dengan langkah gemetar. Dari luar tampak kosong, tapi ketika ia menengok ke dalam, ada sesuatu yang membuat nafasnya berhenti seketika. Di meja depan masih ada 4 piring nasi. Nasi itu sudah menghitam, kering, dan di atasnya lalat-lalat beterbangan. Tapi bukan itu yang membuat Raka ketakutan. Di samping piring-piring itu ada 4 gelas teh. "Ini nggak mungkin," gumamnya pelan. Ia ingat dengan jelas, semalam warung ini berdiri di tengah hutan, jauh dari jalan raya. Sekarang, warung itu muncul tepat di pinggir jalan utama. Dengan pelang kecil di depannya bertuliskan, "Warung Makan Ibu Surti masih buka." Raka menelan ludah. Mobil-mobil lewat di depannya, tapi anehnya,
Tak ada satupun pengendara yang menoleh ke arah warung itu, seolah mereka tidak melihatnya. Ia mencoba menghentikan satu mobil pikap yang lewat. Pak, tolong, di sini ada warung aneh." Tapi supir itu hanya melirik sekilas dan menatap bingung. "Warung? Mana ada warung di sini, Mas? Ini kan jalan kosong, gak ada bangunan apa-apa." Raka menoleh ke belakang. Warung itu masih ada, tapi entah kenapa hanya dia yang bisa melihatnya. Tubuhnya mulai lemas. Ia mencoba menjauh, tapi langkahnya terasa berat. Suara lonceng kecil tiba-tiba terdengar dari dalam warung. Kling, kling, kling. Lalu terdengar suara perempuan lembut, familiar. "Mau makan lagi, Nak?" Suara itu membuat darah Raka membeku. Ia tahu betul, itu suara Bu Surti. Tapi dari mana datangnya? Ia melangkah mundur perlahan, tapi tiba-tiba bayangan hitam bergerak cepat di belakang jendela warung. Bayangan itu menatapnya. Ia berlari menjauh. Setiap langkah terasa seperti menginjak lumpur, berat, lekat. Tapi sejauh apapun ia berlari, setiap kali menoleh ke belakang, warung itu selalu ada di sana. Kadang di sisi kiri jalan, kadang di kanan, bahkan sempat muncul di depan matanya dalam jarak 10 meter. Hingga akhirnya, Raka tiba di sebuah pom bensin kecil di ujung jalan. Ia mendatangi petugas di sana dengan wajah pucat. "Mas, tolong, saya barusan dari warung Bu Surti," katanya terbata-bata. Petugas itu menatapnya lama lalu wajahnya berubah tegang. "Bu Surti? Mas, jangan bercanda. Warung Bu Surti itu udah nggak ada sejak lama." Raka terdiam. "Tapi saya baru aja dari sana. Saya lihat sendiri." Petugas itu menelan ludah. "Mas, 30 tahun lalu, ada keluarga yang kecelakaan waktu mudik. Mobil mereka nabrak pohon di depan warung itu. Kata warga, mereka sempat mampir dulu ke warung Bu Surti sebelum kejadian. Sejak itu, warungnya hilang. Kadang muncul lagi, tapi cuma orang tertentu yang bisa lihat." Raka menggigil. "Orang tertentu? Maksudnya?" Petugas itu mendekat dan berbisik. Katanya, yang bisa lihat cuma mereka yang udah dicatat namanya di buku tamu warung itu. Mendengar itu, Raka langsung ingat meja depan warung, foto-foto di dinding, dan satu hal yang belum sempat ia perhatikan, buku catatan tamu. Ia teringat dengan jelas, di malam pertama mereka mampir, Bu Surti sempat menyodorkan buku lusuh dan berkata, "Tulis nama kalian di sini ya, Nak, biar nggak lupa pernah mampir." "Ya Allah," gumam Raka sambil menangis pelan. Ia berlari ke arah jalan, ingin memastikan. Tapi ketika sampai di tempat tadi, warung itu sudah tidak ada. Hanya sisa tanah kering dan rumput terbakar. Ia berjalan pelan ke tengah area itu, menunduk, dan di antara abu-abu hitam tanah, ia melihat sesuatu. Sebuah buku kecil berwarna coklat dengan tulisan tangan di sampulnya. Buku tamu, warung Bu Surti. Tangannya gemetar saat membukanya. Halaman pertama berisi daftar nama dan tahun. 1983, 1985, 1990. Semua nama di sana dicoret garis merah. Ia terus membalik halaman hingga sampai ke bagian paling akhir. Dan di sana tertulis Seno, Doni, Iwan. Di bawahnya, dengan tinta merah yang masih basah, tertulis kalimat, "Terima kasih sudah mampir. Warung akan segera buka lagi." Raka melempar buku itu ketakutan. Tapi begitu jatuh ke tanah, buku itu terbakar sendiri. Api muncul tanpa suara, melahapnya sampai menjadi abu. Dari kejauhan, angin berhembus kencang membawa bisikan samar yang menggema di telinganya. "Lapar gak, Nak? Hari ini warung buka lagi loh." Suara nenek-nenek, pelan, serak dan menakutkan.
Raka menatap ke arah hutan. Dan di antara kabut yang mulai naik lagi, ia bisa melihat bayangan atap warung bambu muncul perlahan. Dengan suara lonceng kecil yang kembali berbunyi lembut. Malam kembali turun di alas roban. Kabut menebal seperti selimut putih yang menggantung di antara pepohonan besar. Angin membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih amis. Bau darah. Di sisi jalan yang sepi, Raka duduk memandangi abu bekas buku tamu yang terbakar siang tadi. Dia bingung harus berbuat apa. Mobilnya hilang entah kemana. Abu itu kini hanya tinggal debu hitam. Tapi anehnya, bentuknya masih menyerupai buku yang tertutup. Seolah api tidak benar-benar menghancurkannya. Dia tahu, warung itu belum selesai dengannya. Masih ada sesuatu yang belum tuntas. Apa yang Bu Surti mau dari aku? Bisiknya pelan. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki di antara ranting kering. Krek, krek, krek. Raka menoleh cepat. Seorang pria tua muncul dari balik kabut, mengenakan jaket lusuh dan membawa lampu petroma kecil. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Nak, ngapain di sini malam-malam?" Tanyanya dengan suara serak. Raka langsung berdiri. "Pak, saya nyasar. Tadi siang ada warung di sini. Warung Bu Surti." Pria tua itu langsung terdiam. Matanya menatap lurus ke arah Raka, lalu ke tumpukan abu di tanah. "Kamu bilang, warung Bu Surti. Kamu lihat lagi?" Raka mengangguk ragu. "Iya Pak, tadi siang warungnya muncul. Ada 4 piring nasi dan buku tamu. Saya lihat nama saya tertulis di sana." Pria itu memejamkan mata, seolah mengingat sesuatu yang kelam. "Mas, kamu harus pergi dari sini malam ini juga, sebelum jam 12. "Kenapa, Pak?" "Karena setiap kali buku tamu itu terbakar, warungnya akan cari nama baru, korban baru." Raka menatapnya tak percaya. "Nama baru? Tapi saya nggak nulis apa-apa. Saya udah keluar dari sana." Pria itu menggelengkan pelan. "Kalau namamu udah tercatat, kamu gak bisa keluar. Warung itu bakal nyari kamu sampai ketemu." Tiba-tiba angin berembus kencang. Lonceng kecil terdengar samar di kejauhan. Kling, kling, kling. Pria itu langsung menatap ke arah suara. "Udah mulai," katanya pelan. "Warungnya buka lagi." Mereka berdua menoleh ke arah jalan. Di ujung kabut, perlahan muncul cahaya kekuningan. Atap bambu, dinding papan, dan lampu petromak di terasnya. Warung Ibu Surti muncul lagi. Tapi kali ini, di depan warung itu ada 2 kursi kosong. Raka menggigil. "Pak, jangan-jangan..." "Iya," jawab si pria tua lirih. "Warung itu selalu nyiapin kursi sebanyak jumlah nama yang belum datang. Berarti malam ini, kamu tidak sendiri." Suara tawa kecil terdengar dari arah warung. Suara perempuan lembut, lirih tapi jelas. "Hehehe, ayo nak, udah lapar kan?" Pria tua itu memegang bahu Raka kuat-kuat. "Jangan nengok, jangan dengerin. Kalau kamu nengok, kamu gak bakal bisa lepas." Tapi suara itu semakin mendekat. "Raka, Raka, Doni, nungguin kamu nak." Raka menutup telinganya, tapi suara itu terus masuk ke kepalanya. Seperti ada yang berbisik tepat di belakang tengkuknya. Ia tak tahan, ia menoleh. Dan saat itu juga matanya langsung membesar ketakutan. Di depan warung, Doni berdiri. Bajunya masih sama seperti malam kecelakaan itu. Tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia tersenyum, lalu melambai pelan. "Ayo Kak, makan dulu.
kata Doni dengan suara pelan nyaris berbisik. Raka berteriak. Ia menarik tangan si pria tua, memaksanya berlari ke arah berlawanan. Tapi suara langkah kaki mereka diikuti oleh derap kaki lain dari belakang. Suara itu semakin cepat, semakin banyak, seolah puluhan orang mengejar mereka dari arah warung. Mereka akhirnya sampai di tepi jalan besar. Di sana, mobil patroli polisi terparkir. Dua petugas turun, heran melihat Raka yang panik. "Mas, ada apa?" kata salah satu polisi dengan nada keheranan. Raka menunjuk ke arah hutan, kemudian berkata dengan nada serak dan menahan rasa lelah. Warung Bu Surti muncul lagi. Tolong!" Tapi begitu para polisi menoleh, yang terlihat hanyalah kegelapan. Tak ada apa-apa, tak ada cahaya. Raka menatap kebingungan. Tadi di situ, Pak. Saya lihat sendiri, katanya keheranan. Tapi polisi hanya menatapnya iba. "Mas, di sana tuh nggak ada apa-apa. Dari dulu area itu kosong, udah puluhan tahun." Pria tua tadi memandang ke arah kabut, lalu berkata pelan, "Warungnya nggak mau nunjukin diri ke orang baru, cuma ke tamunya aja." Salah satu polisi mendekat. "Pak, Bapak siapa? Kok tahu soal warung itu?" Pria tua itu menunduk, lalu tersenyum pahit. "Saya dulu juga pernah mampir ke sana." Semua terdiam. Angin berhenti. Lonceng kecil terdengar lagi. Kali ini dari dalam jaket pria tua itu. Ia merogoh saku pelan-pelan dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku kecil berwarna coklat, utuh, sama persis seperti buku tamu yang tadi siang terbakar. Tapi kali ini, halaman pertama sudah terbuka dan di sana tertulis Raka, halaman terakhir. Pria tua itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. "Warungnya udah nemuin kamu lagi, Nak." Raka terpaku. Polisi-polisi itu tiba-tiba menghilang. Dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lagi. Lembut, pelan, tapi menekan dada. Satu persatu, lampu jalan di sepanjang alas roban padam sendiri. Dunia berubah gelap. Dan di tengah kabut, samar-samar terlihat atap bambu warung Bu Surti muncul lagi. Lengkap dengan 2 kursi kosong dan buku tamu yang terbuka di meja depan. Angin berbisik pelan di telinga Raka. "Selamat datang kembali, Nak. Warungnya belum tutup kok." Pagi menyingsing di alas roban. Kabut perlahan memudar, menyisakan aroma tanah basah dan dedaunan yang layu. Di pinggir jalan, polisi menemukan sebuah mobil tua ringsek di bawah jurang. Di dalamnya, 4 jasad pria ditemukan duduk tegak, tersenyum dengan cangkir kopi pecah di pangkuan mereka. 4 korban semua tanpa luka berat, Pak. Tapi jantung mereka berhenti bersamaan, Pak, ucap salah satu petugas menegaskan. Polisi lain menatap ngeri. "Kopi di tangan mereka masih hangat, Pak," kata salah satu polisi dengan penuh keheranan. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tak ada warung di sekitar lokasi itu. Hanya pepohonan tinggi dan udara yang sunyi. Tapi anehnya, di tanah sekitar mobil itu ada jejak sandal wanita mengarah ke tengah hutan. Jejak yang berakhir di udara, seolah pemiliknya hilang begitu saja. 2 hari kemudian, seorang wartawan lokal bernama Dira datang ke lokasi. Ia tertarik menulis kisah tentang misteri kecelakaan di alas roban yang selalu berulang tiap tahun menjelang Lebaran. Mereka semua ditemukan dengan posisi yang sama dan kopi di tangan. Tanya Dira pada warga sekitar. Seorang lelaki tua di warung pinggir jalan menatapnya dalam-dalam. "Nak, kalau kamu mau tahu kebenaran di alas roban, jangan datang sendirian malam-malam," katanya dengan nada yang tegas. Tapi Dira hanya tersenyum. Ia tak percaya pada hal mistis. "Saya cuma mau lihat jalannya aja, Pak. Mungkin medan licin atau remblong," katanya penuh keyakinan.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan lupa untuk selalu berdoa kemanapun tujuan perjalanan kita, jaga sikap, adab, dan tata krama. Insya Allah, lindungan Allah akan selalu menyertai kita selamanya. Amin.